Ya, maka kita nanti akan berpedoman juga ya, bagaimana cara-caranya kita ini berdialog ya. Masya Allah, Alhamdulillah. 3 hal penting sebelum kita bicara tentang pelukan. Karakter anak-anak itu dibentuk dari 3 hal. 1, yang masuk lewat mulutnya. Yang masuk lewat mulutnya itu menentukan karakternya ya. Apa yang masuk lewat mulut itu? Makanan. Maka berilah makanan anak-anak itu dengan makanan yang halal, thayyib, dan tidak berlebih-lebihan. 3 syaratnya ini ya. 1, harus masuk ke mulut anak halal saja. Kalau sampai kemasukan barang haram, sudahlah. Kepala sekolahnya siapapun, gurunya siapapun, sekolahnya dimanapun, bangel anak itu diatur. Bangel. Harus jelas halal. Makanya Bu, beranilah mengatakan kepada suami, Pak, aku itu lebih seneng dengan paringi nafkah sing halal, tur oke. Timbangannya haram tapi sithik, gitu loh ya. Mudah-mudahan para suami rezekinya dilancarkan oleh Allah semuanya ya. Alhamdulillah ya, bisa memberi nafkah yang halal dan berlimpah, gitu ya. Insyaallah. Yang kedua, yang masuk lewat matanya. Apa yang masuk lewat matanya? Bacaan-bacaannya, tontonan-tontonannya, YouTube-nya, TikTok-nya. Jadi yang masuk lewat mata semua itu mempengaruhi karakter. Ya, mempengaruhi karakter. Yang ketiga, yang masuk lewat telinganya. Yang masuk lewat telinganya. Apa itu? Bentakan-bentakan, ya, amuan-amuan, nasihat-nasihat, cerita-cerita. Semuanya itu mempengaruhi karakternya anak. Sebagai riset, ada satu riset yang melakukan riset itu namanya David Mackland, ya, orang Inggris. Beliau meriset kenapa tentara Inggris itu lebih perkasa daripada tentara Prancis di Perang Dunia II. Ya, karena terbukti Inggris itu lebih perkasa di medan tempur. Hasil risetnya sangat mencengangkan. Ya, karena tentara Inggris lebih sering mengkonsumsi cerita-cerita heroik, sementara Prancis lebih sering mendengar cerita-cerita melankolis. Akibatnya di medan tempur yang lebih heroik tentara Inggris. Membaca riset ini, saya nangis buku kabeh, ya Allah, saya tidak peduli pada Inggris, saya tidak peduli pada Prancis, terserah. Saya hanya peduli pada Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu kenapa banyak koruptor? Malingnya sampai 3.000 triliun, 1.000 triliun uang. Kenapa? Karena dulu pada saat preschool, cerita yang didengarkan adalah kancil. Ya, gede itu ahli nyolong-nyolong kabeh. Insyaallah. Itu sebabnya kalau kita tidak memberi pendidikan yang baik dengan cerita yang baik, maka anak-anak tidak akan tumbuh menjadi generasi yang baik. Ya, saya kadang nangis ya kalau ketemu guru-guru TK. Jangan-jangan ini dosanya guru TK Indonesia kayak begini. Insyaallah. Boten nggih? Alhamdulillah. Saya itu menduga guru preschool itu akan menjadi punya pertanggungjawaban yang sangat besar nanti di akhirat, sekaligus nanti akan masuk surga paling awal. Paling awal. Kok bisa? Karena guru preschool itu ya Allah paling ikhlas. Ya, baby klub kita itu paling ikhlas. Kenapa Pak saya sebut guru preschool kemungkinan besar masuk surga lebih awal? Karena paling ikhlas. Kalau guru SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu kalau murid-muridnya berhasil, itu ada reuni, diundang. Makanya ada reuni SD, SMP, reuni SMA ada, tapi reuni baby school nggak pernah ada. Reuni TKA itu nggak ada juga ya. Masya Allah ya. Maka insya Allah guru-guru TK yang hadir di sini semuanya nanti kemungkinan besar masuk surga lebih awal ya. Amin. Tepuk tangan untuk guru-guru TK kita ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu, siapa yang punya anak lebih dari 1, 2, 3 tuh? Angkatannya? Banyak ya. Kalau begitu saya absen urut. Yang anaknya 2. Oke, yang anaknya 3. Alhamdulillah, anaknya 4. Masya Allah, anaknya 5. 1, 2, 6. Yang anaknya 6. 1, 7. 7 belum ada ya, maksimal 6 ya. Baik.
Menurut pemerintah, iklan-iklan di pinggir-pinggir jalan itu 2 anak cukup. Maka yang anaknya 2 nilainya C. Yang anaknya 3 nilainya B. Anaknya 4 nilainya A. Anaknya 5 excellent. Anaknya 6 luar biasa. Oke, yang anaknya 2, 3, 4, 5, 6 pernah bertengkar nggak di rumah teman-teman? Oh sering. Pada saat anak-anak bertengkar sama saudaranya, penjenengan gregetan sama mboten? Oh iya gregetan, masya Allah. Waduh panas kabeh ya. Coba bayangkan supaya nanti penjenengan akan lebih lembut nanti mendidik anak-anak. Bayangkan penjenengan anaknya 4, anaknya 5, anaknya 6, anaknya 2. Bertengkar di rumah saja. Capek kita rasanya. Ini guru-guru preschool itu loh. Di sekolah ini anaknya 15. Anaknya 20 kembar kabeh. Oh iya. Sulit nggak jadi guru preschool? Sulit sekali. Sekali lagi beri hadiah tepuk tangan yang meriah untuk guru-guru kita ya. Masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga lebih awal ya. Alhamdulillah. Ridho kalau guru-guru preschool masuk surga lebih awal? Alhamdulillah. Baik ya. Seperti apa pendidikan yang kita berikan pada anak, seperti itulah yang kita petik di usia lansia nanti. Saya ulang lagi ya, seperti apa pendidikan yang dengan berikan kepada anak, seperti itulah yang kita petik pada usia lansia nanti. Saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Beberapa waktu yang lalu saya memimpin rombongan dari Sidoarjo, beberapa rombongan banyak mobil gitu ya, datang ke panti asuhan Wajak Malang. Nama pantinya panti asuhan, bukan panti asuhan, panti lansia. Panti lansia Husnul Khotimah. Insya Allah saya datang ke situ. Insya Allah bersama rombongan saya. Diterima di aula besar. Saya duduk sebagai seorang pemberi nasihat. Di sebelah kanan saya ada Mbak Kung, sebelah kiri saya ada Mbak Uti. Menurut jumlah 250 menurut catatan administrasi, tapi tidak semuanya ikut acara saya. Karena banyak juga yang sudah kembang bayang. Kembang bayang itu adalah sakit, ya, kemudian sudah nggak bisa bergerak kemana-mana, nunggu malaikat maut datang menjemput, tapi malaikatnya nggak datang-datang. Nah itu namanya kembang bayang ya. Bakung Bauti yang begitu banyak saya tanya, Bakung Bauti, sinten yang kepengen nanti Husnul Khotimah? Pulau saya terau pebutan, saya tuh. Nah yang saya nangis itu adalah yang bagian depan saya itu, bapak-bapak itu yang tangannya setruk-setruk gitu. Teriak ke saya agak dekat, pulang nggih, pulang nggih, mbah, aman, mbah, insyaallah mudah-mudahan Husnul Khotimah, mbah, insyaallah. Siapa yang kepengen diampuni oleh Allah, angkat tangan, pulau Ustaz, rebutan kayak anak TK, pulau Ustaz, insyaallah ya. Siapa yang kepengen nanti diberi surga oleh Allah, pulau Ustaz, teriak, pulau Ustaz. Yang termasuk yang dibentak, pulau nggih, nggih, mbah, nggih, mudah-mudahan. Sanes kula sing jaga surga sanes kula ya, aman, insyaallah. Saya juga mudah-mudahan masuk surga. Nah, Bakung Bauti dengarkan yang kepengen Husnul Khotimah, kepengen diampuni oleh Allah, kepengen masuk surga, dengarkan ya. Karena Bakung Bauti daya ingatnya nggak kuat kan tentu. Saya ambil sepotong ayat saja. Bakung dalam Al-Quran ada sepotong ayat saja ya, yang penjenengan harus praktekkan supaya nanti masuk surga. Bunyinya di dalam surat Ali Imran ya, 134. Bunyinya wal afina anin nas. Orang-orang yang akan diberi surga itu adalah yang wal afina aninas, yakni mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bakung Bauti sakit memaafkan teman-teman kerja kita dulu. Sakit Ustaz, nah, nggak masalah. Saya sungguh Ustaz sakit memaafkan kesalahan tetangga-tetangga kita. Oh sakit Ustaz, alhamdulillah sakit. Saya itu enggak. Yang ketiga Bakung Bauti lihat saya semuanya. Sakit nggih memaafkan kesalahan anak-anak kandung kita. Semuanya langsung diem rapet. Saya tanya ulang, Bakung Bauti, sakit memaafkan kesalahan anak kandung kita? Diem semuanya, tapi air mata sudah mulai meleleh. Karena saya ingin jawaban langsung, Bakung Bauti yang pengen surga, sakit nggih memaafkan kesalahan anak kandung kita? Biar nangis bareng kompak. Saya juga ikut semendal, ikut berbesmili ya. Ada seorang ibu yang pemberani. Berdiri dan agak setengah-setengah protes ke saya. Ustaz, kalau ini kita sih nggak ada masak ceblok. Tahu ya sak ceblok ya?
Kalau tasih nggak ada masak ceblok. Tapi kalau dipaksa kali anak kalau ten mriki Ustaz. Mau nanti disambangi. Terus Pak Ustaz menyuruh saya memaafkan anak ini, ya nopo sih Ustaz? Yang lain langsung membela, nggih Ustaz, nggih Ustaz, nggih. Ustaz disuruh liyane mawon Ustaz. Mulane dikongkon selawatan saged. Mulane dikongkon tibaan nggih saged Ustaz, tapi kalau memaafkan anak mboten saged Ustaz. Nangis bareng-bareng gitu. Berat. Nah ini yang penting yang saya ceritakan yang terakhir. Ada seorang laki-laki yang usianya 72 tahun. Kurus kayak saya. Unyuk-unyuk ke saya gini ya. Terus bilang, Ustadz boleh peluk? Masya Allah. Nggih Mbah, silakan Mbah. Peluk Mbah saya. Mungkin kangen anaknya ya. Saya dipeluk rapat. Saya di BCI. Saya dulu kuliahnya di ITS Ustadz. Tapi lansia saya berakhir di sini. Masya Allah. Saya peluk rapat. Pertanyaan saya, mohon maaf, ada satu lagi yang belum saya ceritakan. Tapi saya tidak menyaksikannya ya, ini cuma viral di Facebook. Tapi yang tinggal di situ juga, nulis di kertas bekasnya kue itu. Dititipkan ke perawatnya. Tulisannya begini, viral di Facebook. Dok, kamar nang kene iku sumuk neawang. Nek kon duwe duit tuku AC kok. Sapa ngerti mben kon yo dikirim nang kene karo anakmu. Pertanyaan saya, siapa yang minat dikirim anak-anaknya ke panti lansia? Nggak ada yang minat. Kalau nggak ada yang minat, urus anak-anak dengan baik ya. Urus anak-anak dengan baik. Ya, berilah pendidikan yang baik. Bahkan pendidikan itu nanti akan menentukan nasib di alam kubur kita nanti. Apakah kita akan mendapatkan kiriman hadiah doa-doa cinta atau malah petaka akibat perilaku-perilaku anak-anak kita yang berdosa di dunia. Ya, terpahami nggih? Ini wajah-wajah masih muda. Tolong bayangkan juga nanti masa lansia dengan seperti apa anak-anakmu akan membantu. Ya. Saya kok jadi nggak enak wajah penyenangan jadi kayak begini sih. Jadi bingung saya ini, saya ngomong Masya Allah. Cukup angkat tangan kanannya, Masya Allah. Angkat tangan kanan semuanya. Semuanya ini kebiasaan saya supaya nanti penyenangan dapatkan pahala banyak untuk mengingatkan orang lain. Letakkan di pundak sebelah. Masya Allah. Teman sebelah ini loh ya. Masya Allah. Siapa tahu pundak yang kau pegang kelak jadi besan juga nggak tahu kan. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Dieling-eling. Kalau nggak mau dikirim ke panti jompo, anak-anaknya diurus yang apik. Aja diumbar wae. Sekolahno sing tenanan. Aja diumbar wae. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya, tangan di pundak sebelah. Masya Allah. Aja omong tok. Lakonono dhewe. Anak-anake diurus. Aja jarkoni. Iso ujar, gak iso ngakoni. Alhamdulillah ya. Justru itu nanti yang mancep di hati penyenengan ya. Gini-gini ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan kiriman hadiah doa-doa cinta ya. Alhamdulillah. Dari anak-anak kita tercinta. Itu soalnya peluk anak-anak kita. Sering-seringlah peluk anak-anak kita ya. Insyaallah. Baik. Jangan anggap sepele pendidikan anak-anak. Apalagi disederhanakan. Yang penting pinter. Yang penting pinter areke. Yang penting pinter. Enggak. Ya. Sudah banyak terbukti masalah ya. Nun sewu ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Baik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melahirkan tanpa sesar, normal, tanpa bius nih Bu. Lahiran normal itu langsung makin ya, Masya Allah. Mana yang lebih menyakitkan? Lahiran normal tanpa bius, jika dibandingkan dengan dibentak sama anak, mana yang lebih menyakitkan? Itu stopnya, urus anak. Ya.
Kita nyuruh anak-anak, ini masukkan itu di situ. Masukkan salah sebentar. Anaknya, yo mayo, yo. Ini udah ngamuk kok. Ya, insyaallah. Maka di sekolah ini kita berjuang supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah ya. Alhamdulillah. Siapa yang minat anaknya solihah? Insyaallah. Minat biasa atau minat pol? Masya Allah. Mau ditunjukkan cara yang panjang lebar atau yang sederhana? Oke, simak depan sini. Rasulullah dawuh, seluruh anak Adam itu kalau meninggal dunia amalnya akan terputus kecuali berapa hal? Nomor 1. Mulai gak cocok ini ya, insyaallah. Dengarkan hadis yang urut. Pancasila gak urut kesana ini guru PPKN kok. Masya Allah, yang urut ya. Coba Pancasila 1, ya kemanusiaan adil beradab, boleh kan? Nggak boleh. Oke, yang di bawah mati ada 3. Nomor 1, amal jariah, sodakotun jariyatun. Nomor kali, ilmu yang manfaat. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan. Aladun solihah, anak yang solihah yang mau mendoakan. Karena ada anak yang tampaknya perilakunya solih tapi nggak mau mendoakan. Ya, luka-luka hatinya memang. Jadi berapa yang di bawah mati? 3. Yuk, ulangi lagi. Berapa yang di bawah mati sambil lihat saya? Berapa yang di bawah mati? Nomor 1, sedekah jariah. Oke. Nomor 2, ilmu yang manfaat. Nomor 3, anak yang soleh. Bisakah saya sampai pada tangga ketiga tanpa mulai dari tangga yang pertama dan kedua? Nggak bisa. Tangga yang kedua ini apa? Ilmu. Kalau ingin punya anak yang soleh, punyalah ilmu. Punya ilmu jadi ibu, punya ilmu jadi ayah. Jangan ala kadarnya. Punya ilmu jadi ibu, punya ilmu jadi ayah. Ini penting sekali. Dan alhamdulillah banyak sekolah Islam yang sekarang sudah mulai turut membantu keluarga. Kalau dulu belum kuliah, belum sempat belajar ilmu jadi ibu, belum jadi ayah, kemudian disediakan acara-acara parenting education seperti ini. Ini adalah layanan sekolah yang baik sekali ya. Tepuk tangan untuk sekolah ini. Alhamdulillah. Salah satu ukuran sekolah baik ya. Punya ilmu ya. Alhamdulillah. Bon cukup, angkat tangan kanan lagi. Insyaallah, letakkan di pundak sebelah. Sing rajin golek ilmu. Melu pengajian. Ojo aras-arasen ae. Ngaji. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya. Insyaallah. Nek ngaji sing serius, konsentrasi. Ojo HP-an ae. Masya Allah ya. Jadi yang kedua ini tadi apa? Ilmu. Yang pertama tadi apa? Sedekah jariah. Nun saya pertanyaan saya, anak yang terpapar pornografi itu bala atau berkah? Anak yang kecanduan narkoba bala atau berkah? Rasulullah dawuh, tolaklah bala dengan sedekah. Jadi rasanya sulit sekali nek punya cita-cita anak yang solih, tapi medit. Melaweki ngono ya Allah. Ya. Yang rajin sedekah supaya anak-anak dijaga oleh Allah. Jangan hanya mengandalkan, aku lah psikolog, bojoku ya psikolog. Masya Allah, sekolahku sekolah yang paling keren. Belum tentu. Kita membutuhkan perannya Allah. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya sekarang. Takkan di pundak sebelah. Kalau ingin anak yang soleh, infak, sedekah, ojo medit-medit, infak, sedekah, termasuk bayar SPP. Insya Allah. Insya Allah. Gitu? Nggak tahu deh. Sekolah ini bayar enggak? Oh bayar gitu kok ya.
Alhamdulillah. Masya Allah. Angkat tangan kiri kanannya, dari pundak sebelah. Mudah-mudahan rezekinya lancar, bisa infak, bisa sedekah, lancar SPP ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ya. Saya ingatkan ya, mereka-mereka yang tidak memprioritaskan pendidikan anak-anak, biayain anak itu bahaya. Insyaallah ya, bahaya. Apalagi komentar, "Lah iya, sekolah Islam bayar." Lah, piye ta Bang iki? Sekolah kok bayar? Dodolan ayat-ayat. Oh, begala rek. Sebenarnya nggak bayar itu nggak apa-apa tuh. Saya yakin guru-guru nggak dibayar nggak apa-apa. Asalkan guru-guru itu kalau beli bensin cukup ngomong jazakallah, nah, gitu nggak apa-apa. Makan di warung Padang jazakallah, gitu kan nggak apa-apa, nggak dibayar ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika kita memilih berteriak, membentak daripada telaten menjelaskan, ia belajar bahwa amarah adalah pilihan utama daripada bersabar. Padahal bersabar itu dicintai oleh Allah. Amarah itu tidak dicintai oleh Allah. Anak-anak sudah hafal hadisnya kan? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Masya Allah. Lah ini kenapa mama-mama kok pemarah-pemarah? Kenapa ayah pemarah? Gitu loh ya Allah. Harusnya kan mama itu telaten menjelaskan, bukan gampang marah. Halah tak kok Masya Allah, yang sabar ya nggih. Masya Allah, jangan gampang marah. Masya Allah, ya. Yang sabar, sabar. Bagaimana caranya bisa bersabar? Begini caranya, mengubah cara pandang. Ingat loh ya, supaya tetap bisa bersabar ya. Tidak semua remaja putri diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi istri. Ada yang umurnya 39 tahun belum jadi istri kok. Kakak 50 tahun juga. Tidak setiap wanita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi bunda. Ada yang umur 50 tahun belum disebut bunda. Makanya, kalau sudah jadi istri, sudah jadi bunda, banyak-banyak bersyukur. Ya, bersyukur itu akan ngedem. Masya Allah, bersyukur ya. Masya Allah. Jangan sampai jomblo mengeluh. Duwe bojo keluarnya hilang apa enggak? Masih ada. Punya anak masih ada lagi. Tanda problemnya kurang bersyukur. Tidak setiap laki-laki diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi suami. Tidak semua laki-laki bisa jadi suami. Tidak setiap pria bisa jadi ayah. Dan tidak setiap ayah itu dirindukan anak-anaknya. Kadang anak-anak komentar, "Alah, minggu-minggu ngene ayah nang omah gak seneng aku." Dia ya Allah, ya. Banyak-banyak bersyukur ya. Sebab rumusnya siapa yang pandai bersyukur akan diapakan oleh Allah? Ditambah. Kalau dengan mensyukuri anak-anak akan ditambah kebaikannya oleh Allah, solihnya ditambah-tambah oleh Allah, sehingga dengan makin adem, makin tentrem. Ya Allah, seneng. Menjadi qurratu ayun semuanya. Insyaallah. Oke? Jadi jangan gampang bentak-bentak, marah-marah. Walaupun tidak ditinjau dari sudut apapun, jelas salah ini ya, jelas salah ya. Bersabar itu penting sekali. Saat kita terlalu sibuk bekerja hingga lupa menunjukkan kasih sayang pada anak, ini tadi saya ngobrol dengan panitia ya, Masya Allah. Biasanya parenting itu dihadiri ibu-ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi bapak-bapak kadang-kadang nganter. Ya, nganter tadi itu ya, sepeda motoran ya, kemudian diturunkan di depan. Nah, terus salim, terus komentar, "Mbok dijemput jam piro?" Nah, itu masalahnya Pak ya, itu masalah sekali. Istrinya jadi pandai banyak ilmu, sementara suaminya kurang. Ya, padahal pemimpin di keluarga itu siapa? Suami. Itu sebabnya kalau ada suami, ada ayah hadir dalam kajian parenting walaupun jumlahnya sedikit. Ini bukan suami biasa-biasa ini. Ini ayah yang luar biasa ini ya. Masya Allah ya. Yang menyediakan waktunya ya, menurunkan egonya untuk belajar kembali. Ya. Hanya salam saya untuk para suami ya. Masya Allah. Suami itu harus lebih berilmu ya daripada istrinya.
Ustadz, kan ada itu kaidahnya di dalam ajaran-ajaran itu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasahnya anak-anak. Memang benar ibu itu madrasahnya anak-anak. Kalau memang ibu itu madrasahnya anak-anak, kepala madrasahnya siapa? Ah, iya kan? Nol jauh, kepala sekolah sama guru. Ini kok harusnya pinter mana? Kepala sekolah. Lah itu kepala sekolah. Ya, aku beli sepatu, enggak mama. Ya, minta mama kan lah sama. Ya tas korobek, ya bilang minta mama. Itu nanti lama-lama Pak, anaknya begini terus itu. Lama-lama otaknya anak akan bilang, Bapak gak pati kanggu aja nih. Yang lebih penting adalah mama, ibu, Masya Allah. Tolong jangan sampai begini ya. Jangan sampai begini. Anak laki-laki, siapa yang punya anak laki-laki? Dengarkan, anak laki-laki menurut riset yang kehilangan cinta kasih bapaknya, yang tidak dipedulikan oleh bapaknya sibuk golek duit terus, ya, dan kemudian bilang, kamu istri bagian ngurusi anak-anak, aku spesialis golek duit. Ya ini saya protes pandang laki-laki, ngomong spesialis kok oleh titik loh. Ya, nah sama spesialis golek duit mesti nih gue mulai angke, soalnya. Ojo gaya sampean ya. Betul Bu ya, betul. Masya Allah. Saya ulangi lagi ya. Anak laki-laki yang kehilangan cinta kasih bapaknya. Anak laki-laki yang kehilangan pelukan bapaknya. Anak laki-laki yang bahkan sampai benci bapaknya. Penelitian menyebut anak laki-laki itu akan cenderung jadi gay. Lanang sih nggak jelas. Nanti saya bahas ya. Anak perempuan yang benci bapaknya, kehilangan pelukan bapaknya, kehilangan cinta kasih bapaknya. Anak perempuan itu akan cenderung jadi lesbi. Dan kalau toh tidak jadi lesbi, kalau dia pacaran sering hamil duluan. Mau anak-anak kayak begitu? Kalau nggak mau libatkan suami ya. Jangan diajar sendiri. Ya. Libatkan suami ya. Hanya terima kasih Pak Soi ya sudah hadir di sini ya. Tunjukkan kasih sayang kepada anak. Anak akan belajar bahwa kesibukan boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan orang yang dicintai. Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai begitu. Alhamdulillah. Lihat film ini pendek. Lihat, simak film ini. पापा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछो। आप एक घंटे में कितने पैसे कमाते हो? ये क्या बेहुदा सवाल है? मैं कितने पैसे कमाता हूँ, कहाँ से पैसे लाता हूँ, क्या करता हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है। समझ आया ना? मुझे जानना है कि आप एक घंटे में कितने पैसे कमाते हो। तुम्हें जानना है ना मैं एक घंटे में कितने पैसे कमाता हूँ? तो सुनो, मैं एक घंटे में 100 रुपए कमाता हूँ, ठीक है? आप मुझे 50 रुपए दे सकते हो क्या? क्यों? किस लिए चाहिए तुम्हें 50 रुपए? ताकि तुम वो स्टूपिड सी डॉल या टेडी बेयर वो सब खरीद सको? हाँ? और अगर तुम्हारा रीजन यही है ना तो चुपचाप अपने रूम पे जाओ और जाकर सो जाओ। आया समझ? 50 रुपए चाहिए। क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है? तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? तुम्हारे पास पहले से पैसे हैं, फिर तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? मेरे पास पहले से पैसे कम थे। पापा, आप एक घंटे में 100 रुपये कमाते हो ना? क्या मैं आपका एक घंटा खरीद सकती हूँ? मेरे 100 रुपये। शाम को वापस आ जाना जल्दी, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे।
देना चाहता हूँ कि अगर कल को आप मर गए तो आपकी कंपनी तो आपकी जगह किसी और को नौकरी पर रख लेगी, लेकिन आपकी फैमिली और आपके दोस्त आपकी जगह किसी और को नहीं दे पाएंगे। तो दिल लगाकर काम करिए, लेकिन प्लीज Di layar ini itu ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, Pak, jenengan ini nek kerja per jam dibayar pinten? 1.000 lho, boleh saya pinjam 50.000? Kayak apa? Kayak apa? Akhirnya anak itu masuk terus dikasih uang bapaknya, wes ini 50.000. Ternyata anak itu mengambil tabungannya 50.000 lagi, dikasihkan ke bapaknya. Saya beli waktunya ayah 1 jam ya, nanti datang lebih awal. Saya kepingin makan bareng sama ayah, saya pengen main bareng sama ayah 1 jam saja. Ini uangnya. Masya Allah. Sudah cukup menggugah ya, mudah-mudahan ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong barangkali panitia ada yang membantu yang sebelah sana supaya bisa muncul ya. Didikan itu bukan sekadar perintah dan larangan ya, tetapi bagaimana kau menuntun dengan hati, memberi empati. Anak tidak terlalu mudah menyimak petua panjang lebar, tetapi akan mudah meniru praktek nyata kebaikan dalam hidupmu. Anak-anak yang dibesarkan dengan ceramah-ceramah yang panjang lebar, kemarahan-kemarahan, belum tentu dia bisa jadi baik. Tetapi anak-anak langsung melihat praktek nyata orang tuanya. Kalau ingin anak-anak tidak kecanduan HP, anak-anak harus melihat praktek nyata orang tuanya itu tidak kecanduan HP. Praktek nyata saja langsung. Kalau ingin anak-anak sholat 5 waktu, anak-anak harus melihat ayahnya sholat 5 waktu. Selesai. Sudah nggak banyak bentakan. Ya, Masya Allah. Ada kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Saya pakai sebagai rujukan karena kitab itu membuat runtutan cara mengajar mendidik dalam Islam. Ya, ada 5 langkah. Pertama keteladanan, kedua kebiasaan, ketiga nasihatnya harus kuat, ya. Yang berikutnya kontrol, yang terakhir sanksi. Mau saya jelaskan dalam waktu yang pendek singkat ini ya. Mau cara ilmiah, panjang sedikit, atau yang sederhana mudah dihafal. Oke, gini caranya supaya anak-anak jadi mudah baik, ya, insya Allah. Syaratnya menjadikan harus lihat saya, karena ini ilmu, jangan saya ubah menjadi ilmu gerakan. Ya, lihat saya dan mendengar saya dan mau saya perintah. Misalnya saya suruh angkat tangan gitu ya. Saya suruh tepuk tangan. Siap? Oke, lihat saya semuanya, fokus ke saya. Angkat tangan kanannya. Lurus. Terus lihat saya ya, sambil dengar perintah ini. Apapun yang saya perintahkan, ikuti ya. Insya Allah, gerak-gerakan seperti ini. Agak cepat. Lebih cepat lagi. Oke, tangan kanan bergerak cepat ini. Tepukkan perlahan-lahan di pundak sendiri sebelah kiri. Nah, ikuti kata-kata saya. Yang bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat tangan kanan lagi, gerakan. Lihat saya semuanya, lebih cepat. Oke, tangan kanan bergerak cepat ini, tepukan perlahan-lahan di pundak sendiri sebelah kanan. Ikuti kata-kata saya. Sing sabar agar pintu-pintu surga terbuka lebar. Angkat tangan kanan lagi. Gerakan lebih cepat, lebih semangat, fokus ke saya. Dengarkan perintah saya, lebih cepat sedikit. Oke, tangan kan bergerak cepat ini, tepukan perlahan-lahan ya, jangan keras-keras. Di dagu masing-masing. Di dagu masing-masing. Dagu, Pak, dagu. Nah, alhamdulillah. Insya Allah. Bu, yang belakang dagu. Oh, alhamdulillah. Baik, pertanyaan saya, kenapa dagu penjenengan tadi pindah ke atas? Karena melihat saya, nggak mendengar saya. Ini pakai sound horror loh San. Ya Allah. Langsung kita ambil keputusan. Kalau begitu, mana yang lebih efektif berpengaruh? Yang terlihat dari saya atau terdengar? Terlihat atau terdengar? Terdengar atau terlihat? Begitu juga anak-anakmu. Yang terlihat langsung di depan mata itu langsung berpengaruh daripada omongan-omongan. Ya. Kok pengen gak keruatan sih? Kalau nolong Jack. Itu cuman omongan mendengar ya. Lebih tepat itu langsung bapaknya berangkat ke masjid. Jadi kalau ingin anak-anak
sholat 5 waktu ke masjid, maka dia harus melihat bapaknya berangkat ke masjid. Jika diinginkan anak-anak rajin membaca, maka anak-anak juga harus melihat ibunya rajin membaca. Jika ingin anak-anak dikehendaki untuk tidak kecanduan HP, ini mulai rodok angel lagi ya. Berarti anak itu harus melihat ibu bapaknya gak kecanduan HP. Berarti siapa yang harus baik dulu kalau begitu? Saya ulangi. Ini rahasianya kenapa anak-anak suruh di luar, ya, tidak boleh jejer dengan mendengar. Kalau anak-anak mendengar, siapa yang harus baik dulu? Orang tua. Anak-anak langsung ngefan ke saya. Betul Ustaz, betul. Ngefan banget ke saya tiba-tiba ya. Masya Allah. Paham gak? Oke, itu namanya keteladanan. Cukup angkat tangan kanannya. Masya Allah semuanya. Takkan di pundak sebelah. Masya Allah mulai hari ini jadi teladan. Ojo nyeneni to'ae. Teladan. Kasih contoh. Ojo morang-moring ae. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya. Masya Allah. Sampeyan yo ngono. Jadi teladan. Ojo jarkoni. Iso ujar, gak iso. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Lihat ini, lihat filmnya anak ini. Masya Allah. Itulah ibu yang menyelamatkan trauma anak barep. Kira-kira nek wong Malang diapa anak barep iki? Masya Allah. Nasihatnya, jika dipeluk bahkan saat anak melakukan kesalahan, anak akan belajar bahwa cinta tak terputus hanya karena sebuah kesalahan. Cinta tak akan terputus hanya sebuah kesalahan. Masya Allah. Ya, anak-anak barep yang kadang-kadang banyak luka jiwanya itu. Masya Allah, maafkan ya ibumu, maafkan ya bapakmu yang belum tahu dulu ya. Masya Allah. Baik. Sejatinya anak adalah cermin cara kita mendidik. Apa yang kita tanamkan hari ini akan menjadi bayangan masa alam kubur kita nanti. Kita petik sebagai amal solih atau kita petik sebagai amal salah. Terserah nanti di alam kubur kita mau memetik seperti apa. Ya, Jalan. Alhamdulillah. Lihat film ini, lihat semuanya. Di surga, namun ku takut pada neraka. Aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridhamu. Beri aku kesempatan untuk menjadi yang lebih. Masya Allah, ya, sebentar lagi kita jeda. Siapa yang kepengen anak-anaknya nanti berbakti seperti itu? Masya Allah. Peluk sebelahnya, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi saling kaya. Masya Allah. Silakan balas pelukannya ya, silakan balas pelukannya. Kita akan jeda sebentar ya. Masya Allah. Monggo. Diizinkan Pak Wali rawuh ya. Insyaallah. Monggo dihapus air matanya dulu, Pak Wali mau rawuh. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan setelah beliau memberi nasihat kepada kita ya.
Masya Allah. Sambil menunggu beliau, siapa yang minat nanti menjadi teladan buat anak-anaknya? Teladan ya buat anak-anaknya. Sebentar, angkat tangannya, jangan diturunkan dulu. Bun, guru atau panitia tolong difoto ini orang tua ini, angkat tangan ya. Yang mau membuat teladan anak-anaknya. Jadi nanti kalau ada anak-anak beling-beling, ya, lihat orang tuanya sudah angkat tangan jadi teladan apa belum gitu loh ya. Masya Allah, genggam tangan seperti ini. Masya Allah, kita takbir 3 kali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Manfaat ilmu-ilmu seperti ini. Manfaat biasa atau manfaat pol? Masya Allah. Nanti kita lanjutkan ya. Masya Allah. Mumpung ada ayah kita bersama wali kota Malang yang akan menyapa penjenengan, yang pengen tahu kira-kira di sekolah ini seperti apa kondisinya. Masya Allah. Saya berikan kesempatan ini kepada moderator atau panitia untuk mengelola. Cukup nggih? Saya jeda sebentar ya. Masya Allah. Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih semangat ya? Selamat pagi. Tepuk ya, tepuk. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Alhamdulillah. Baik, berarti masih semangat. Kita lanjutkan belajar lagi, ayah bunda yang berbahagia. Masih tentang tema kita, ayah dan bunda peluklah aku anakmu. Ayah bunda sekalian, siapa yang sebelum berangkat tadi memeluk anaknya dulu? Oh, Masya Allah, banyak ternyata. Ya, berarti sudah cukup. Tadi kita belajar bersama. Ada hadis dari baginda Nabi SAW, ayah bunda sekalian. Yang ini anak kita semuanya sudah hafal di sini. Tetapi ceritanya adalah ada seorang lelaki, ya, dari Bani Tamim. Itu beliau kaget pada saat melihat Rasulullah SAW itu mencium Hasan atau Husain, cucunya, ya. Kemudian Rasulullah mencium cucunya. Seorang laki-laki ini dari Bani Tamim, dia kaget. Ya Rasulullah, kenapa kau mencium cucunya jenengan begitu? Kemudian dia bilang gini, saya itu punya 10 anak, nggak pernah saya ciumi. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis yang anak kita sudah hafal, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ternyata itu kisahnya. Ya, maka ayah bunda sekalian, mari kita belajar lagi. Kita berikan kesempatan kepada Ustaz Suhadi untuk memberikan ilmu yang beliau miliki sebanyak mungkin yang bisa kita serap, kita bisa sampaikan. Pada beliau kami persilakan. Silakan Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih fokus nggih? Alhamdulillah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu nasihat dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa itu biasanya, nama Nisa itu mengarah ke perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya, Masya Allah. Ini ada nasihatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah. Jangan sampai kau tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi yang lemah. Jangan kau tinggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang lemah ya. Insyaallah. Siapa yang kepingin anaknya tangguh? Tangguh. Pengen ya? Insyaallah. Gusti Allah paling tips di situ. Nah, kepengen anak-anakmu tidak lemah alias tangguh, hendaklah mereka semuanya ini bertakwa. Hendaklah bertakwa semuanya kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Seorang ayah dan seorang ibu yang bertakwa akan menguntungkan anak-anaknya. Nanti di ujung pelatihan ini akan saya sampaikan. Dan yang kedua, mengucapkan perkataan yang benar. 2 hal ini ya, pastikan ada di rumah tangga kita. 1, semua anggota rumah tangga kita bertakwa. 2, ngomongnya benar. Apakah ada mama yang ngomong nggak benar? Nah, kita lihat. Si kecil TK itu nangis. Wah, es krim lo marah, es krim. Nah, satu es krim mah. Mamanya bilang, pahit.
Insyaallah. Pertanyaan saya, kira-kira es krim itu pahit atau enggak? Nah, insyaallah. Berarti ngomong bener apa enggak? Nah, ya Allah. Yang pahit itu es krimnya apa dompetnya? Nah, paham ya? Insyaallah. Ini contoh-contoh yang sepele, super sepele itu. Urusan sepele saja ngomongnya bujuk, apalagi untuk urusan penting. Ya, insyaallah. Cukup angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya, tangan di pundak sebelah. Kalau ingin anaknya tangguh, yang bertakwa, ojo ndablek-ndablek, taubat, yang bertakwa, sudah jadi orang tua, gak pantas ndablek maneh. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya. Insyaallah. Kalau ingin anaknya tangguh, nek ngomong sing bener, ojo mbujukan, ojo ngarang-ngarang wae. Alhamdulillah. Sepakat ya? Itu ya. Ada 5 kelemahan yang saya temukan di dalam konsep parenting, ada 5 kelemahan. Insyaallah. Berapa? 5. Ikuti tangannya begini supaya hafal ya. 1. Ya, jangan sampai anak-anak lemah secara fisik. Ya. Maksudnya nuhun segini, kayak bungkring, ingkri-ingkrian, ya. Ini ambekan fals. Nah, itu jangan sampai lemah secara fisik. 2, jangan sampai lemah secara emosi. Gondoan, ngamuan, muring-muring, tantrum, bentur-benturkan kepalanya. Astagfirullahaladzim. 3, jangan sampai lemah intelektual, BODO. SD cukup 6 tahun jole ya. Ojo sampai 9 tahun ya. Gak munggah kok hat-trick 3 kali berturut-turut ini ya. Yang keempat, jangan sampai lemah spiritual. Gak iso sholat, wudune kececer. Astagfirullahaladzim. Bedakan hak sama hok saja gak bisa. Ya, jangan sampai lemah secara spiritual, gak iso ndongakno wong tuane. Aduh, bingung nanti orang tuanya ya. Yang kelima, jangan sampai lemah finansial. Ojo miskin. Jangan sampai miskin ya anak-anak kita ya. Sebab kalau anak-anak kita ini miskin, nggak bisa sekolah di insan mulia. Loh, memang kaya dan miskin itu ujian. Kaya dan itu ujian, tapi pengalaman saya pribadi, masih enak diuji kaya daripada diuji miskin itu ya Allah. Berat sekali jadi orang miskin itu. Masya Allah. Sepakat ya? Alhamdulillah. Ada berapa kelemahan? 5. Baik, cara menghafalnya begini. Lihat saya semuanya. Ada berapa tadi? Ulangi. Tangannya begini. 5. Terus yang kiri juga 5. Yang pertama, kodenya begini. Ya, anak-anak punya benteng pertahanan tubuh yang kuat. Jangan sampai lemah secara fisik. Ya, antibodinya bagus. Ojo mari kudanan ya, terus mana tipes gitu kan ya. Lemes banget ya. Jangan sampai lemah secara fisik. 2, tangannya begini. Gondoan, ngamuan itu jangan sampai lemah apa? Emosi. Ulangi lagi, ini apa? Ini. 3 begini. Intelektual. Jangan sampai BODO ya. Masya Allah. Ulangi lagi, ini apa? 2, 3, 4, berdoa begini, mendoakan orang tuanya. Spiritual. Ayo ulangi, 1, 2, 3, 4. Terakhir begini. Nah, finansial ya. Cocok ini ya, nanti diingat-ingat ya. Jangan sampai juga lemah secara finansial. Hari ini kita akan bicara salah satu di antaranya dalam emosional. Ya, yang mereka butuh pelukan dan sebagainya itu adalah lemah secara emosional. Ya, insyaallah. Syaratnya 2 tadi ya, orang tuanya 1 harus bertakwa, 2 ngomong sing benar. Ya, baik. Tips yang pertama, kalau ingin anak-anak menjadi baik, 1, peluklah anakmu agar tidak tersesat dalam pergaulan yang salah. Ya, peluk anak-anak putrimu supaya tidak dipeluk oleh setan-setan hidung belang. Ya, peluk anak laki-lakimu agar dia tidak dipeluk oleh GG yang naudzubillah min dzalik. Peluk ya. Pelukan itu penting sekali. Penting sekali pelukan itu ya. Karena pelukan itu menenangkan. Dan kabarnya, mohon maaf ya,
sehebat apapun insan mulia, mohon maaf ya, sehebat apapun guru-guru insan mulia, itu punya satu kelemahan mendasar. Apa? Yakni pelukan guru kepada anakmu tidak sedahsyat pelukan ibu kepada anakmu sendiri. Maka ibu yang harus melakukannya, ayah yang harus melakukannya. Ya. Peluk anak-anak supaya tidak tersesat di jalan yang salah. Salah satu kunci utama pendidikan anak adalah menjauhkan anak-anak dari teman-teman yang buruk. Demikian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali memberi peringatan. Jangan sampai anak-anak salah ya pergaulan. Jangan sampai anak-anak salah pergaulan. Ya. Misalnya ini kayak stroberi atau jambu. Jambu yang bosok dengan jambu yang sehat. Itu kalau dempet yang ketularan yang mana yang ketularan? Yang sehat. Ya. Ini data-datanya. Indonesia menjadi negara kecanduan HP sejak tahun 2023. 97% anak Indonesia usia 9-17 tahun. Siapa yang anaknya masuk kategori 9-17? Nah, perhatikan baik-baik. Sudah terpapar pornografi. Kurang 3% genap 100% itu. Mudah-mudahan yang 3% itu bagian dari anak-anak kita ya. Bagian dari anak-anak kita. Jumlah gay di Indonesia sudah 3% penduduk. Kecil Ustaz 3%. 3% itu kalau dikalikan 100 juta ketemunya berapa? 3 juta. Kalau penduduk Indonesia 200 juta berarti berapa? 6 juta. Penduduk sekarang ini 250 juta. Berarti berapa? Ya. Itu kalau bikin partai sudah bisa masuk ke parlemen bisa jangan-jangan. Ya. Loh iya. Oke, perhatikan ini. Oh itu kan jauh di Indonesia, Malang. Saya tunjukkan datanya ya, saya yang Pak Wali tadi belum tahu ini. Malang itu grup publik G yang saya akses kemarin, insya Allah, itu jumlahnya sudah 9.600. Itu kalau kumpul di ini, ya cukup sih. Ya Allah, senangnya dulu Bu, Malang Ibu Bu. Insya Allah, astagfirullahaladzim. Surabaya 7.000. Kalah Surabaya. Ini kalau Malang makin hari makin banyak, waduh wis gak bawis mana ya. Insya Allah. Siapa yang punya anak laki-laki? Oke, angkat tangan. Saya tanya disaksikan para malaikat di sini. Nanti kalau anak laki-lakimu sudah dewasa, dengan mau carikan mantu laki-laki atau perempuan? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Waras kabeh ya, alhamdulillah. Wah, seneng ya, Masya Allah. Jangan sampai nanti punya pikiran, alah, Ustaz ya, istri itu laki perempuan sama saja. Yang penting setia. Bahaya. Bahaya gila aku dulu ya, insyaallah. Ratusan website berisi 3.000 konten pornografi anak di Malang ditemukannya. Malang itu produsen besar konten pornografi. Besar. Malang. Itu kalau anak-anak nggak kau peluk kerat, terpleset ke sini. Ya, astagfirullahaladzim. Pelajar di Malang tewas gantung diri diduga sakit hati dengan orang tua. Orang tuanya galak, melah. Belasan siswi SD saya telangan demi konten viral, termasuk di Malang ya. Anak-anak SD itu kalau tukaran sama mamanya, mangkal, langsung beli silet. Siletnya bentuknya kayak gini ya, harganya 7.500. Bisa dicetik, terus gores, seret. Ya, itu nanti dituduh-tuduh mbak koncone, kon wis pirang goresan. Ini sudah tren Bun, ini tren SD ya, harus tahu. Ya, maka pelukan mama, pelukan ayah itu adalah ketenangan buat anak-anak. Ya, astagfirullahaladzim. Tips yang pertama, ulangi lagi ya, jauhkan anak-anak dari pergaulan yang buruk. Tips yang kedua, jadilah orang tua yang penyejuk hati. Jadi orang tua yang menyejukkan hati ya, dipandang anaknya menyenangkan. Coba kalau anak-anak insan mulia yang kelas SD, yang paling tinggi kelas berapa di sini? Kelas 6 sudah ada. Anak-anak SD kelas 6, kemudian saya tanya begini, anak-anak,
Coba perhatikan Ustaz nih, perhatikan. Coba sebutkan satu kata saja yang paling mewakili karakter ibumu. Satu kata saja ya, jangan banyak-banyak ya. Biasanya orang-orang anak-anak yang santun-santun itu main tebak-tebakan. Huruf depannya C Ustaz, saya langsung husnudon. Cantik, bukan. Apa? Cerewet. Satu kata yang paling mewakili karakter ayahmu. Huruf depannya G Ustaz, ganteng kan? Bukan. Apa? Galak. Anak-anak merasa hidup dengan dua raksasa huluk di rumah. Ya. Siji cerewet ganteng, siji galak, gak duit. Nah itu lah ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Makanya anak-anak perlu-perlukan ya. Doanya seperti ini. Doakan ya, anak-anak doakan seperti ini dengan berdoa seperti ini. Saya kira kalau Arabnya jenengan sudah hafal semuanya. Karena wajah-wajah begini kan wajah-wajah Arab ini kan sudah hafal semuanya kalau ya. Kalau Indonesia sudah mulai agak masalah dikit ya. Kalau Arab mah lancar insya Allah ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat doa itu, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Gusti, jadikanlah kami atau anugerahkan kami pasangan kami. 1, 2, anak keturunan kami, ya. 3, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kalau ingin anak-anak jadi pemimpin, maka hadirkan keluarga yang menyejukkan hati di rumah. Kalau anak-anak tidak sejuk di rumah, itu jadi pemimpin. Wah, rapat besar itu sawat-sawatan kursi. Ya. Ada tahu ya, saya tidak mau menyebut ya identitasnya ya. Astaga, itu berarti masalah di rumahnya. Ya, dengarkan ya. Siapa yang kepengen anaknya ridho, anaknya nanti jadi menteri, jadi presiden, jadi anggota DPR, siapa yang ridho? Masya Allah, alhamdulillah. Termasuk jadi direktur BUMN gitu ya. Alhamdulillah. Ridho? Saya hari ini datang ke sini, itu butuh untuk Indonesia itu. Walaupun saya tidak ada hubungan keluarga dengan penjenengan, tapi anak-anak penjenengan itu saya butuhkan. Supaya Indonesia nanti dipimpin oleh orang-orang yang paham Quran. Orang-orang yang paham hadis, orang-orang yang berakhlak, itu saya butuh di situ. Ya. Maka urut-urutannya adalah 1 bun, doakan pasangan dulu. Doakan pasangan dulu. Setelah pasangan beres, baru ke anak. Setelah dua-duanya beres, keluarga kita beres, baru ngomong pemimpin. Ya, doakan dulu pasangan ya. Insyaallah. Jangan pernah ngomong begini, "Kalau Ustaz, sekarang bojoku sak karep-karepe lho ya, karepe, sing penting anakku." Itu nyalahi Quran. Nomor 1 harus baik-baik dulu sama pasangan. Sebab kalau sama pasangan sudah bertengkar, gak karu-karuan, anak itu nanti kalau gede bolo-boloan. Aku bolo ayah, aku bolo mama. Masya Allah ya. Ayah, kalau ingin anakmu baik, nasihat dari saya, mulailah berbaik-baik dari ibunya anak-anak. Cintai istrimu sepenuh hati, sepenuh jiwa. Tak peduli tanggal berapapun juga, berat badannya berapapun juga. Begitu juga ibu-ibu ya, cintai pasanganmu itu sepenuh hati, sepenuh jiwa. Tak peduli tanggal muda ataupun tanggal tua. Cinta dulu itu. Ojo gegeran. Ya. Kalau tips ini nggak bisa baik anak-anak kita. Siapa yang mau berjuang untuk kebaikan keluarga ini? Memperbaiki pasangan, juga memperbaiki diri, memperbaiki anak-anak. Oke, turunkan. Saya punya waktu agak pendek. Keluarkan HP-nya. Saya tunjukkan untuk bagaimana cara memulai kebaikan itu ya. Keluarkan HP, sudah. Kita WA, pasang WA ya. Kita WA pasangan masing-masing. Bukan protes ya. Niat apa ora? Nek kan niat tak mulai aku. Sampun, langkah pertama. Harus ini benar ya, dipastikan nomornya benar. Ya. Oh, pasti benar ya. Sebab nanti kalau saya salah kirim, saya nggak tanggung jawab. Nomor 2, kata-katanya harus meniru saya. Karena ini seminar, karena ini workshop. Ya, jangan terlalu banyak kreasi. Tulis di situ, Bismillah. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Bismillah.
Sudah? Kasih koma. Koma. Aku. AKU nggak boleh pakai aki. Ya, aku langsung. Aku boleh. Sampun. Bismillah, koma aku. Cinta. Wes salah. Mati banget karo bojone. Sampun. Bismillah, koma aku cinta padamu. Sampun. Jangan banyak mikir, langsung dikirim. Yes. Ya, langsung dikirim. Yes, gak pakai dipertimbangkan, langsung dikirim. Bismillah, koma aku cinta padamu, kirim langsung. Udah dikuyu ya. Sudahlah, beri kesempatan suami yang gak hadir hari ini bahagia. Insya Allah suami akan langsung berpikir, alhamdulillah, bojoku akhirnya sadar. Nah, sudah dibalas. Masya Allah. Gimana balasannya? Wah, Shalom nih lihat contohnya ya. Bismillah, koma aku cinta padamu, jawabannya I love you juga. Mantap, gitu ya. Masya Allah. Nanti kalau ada yang balas negatif, bilang ke saya. Nanti saya netralkan. Ya, saya bisa punya ilmu menetralkan, termasuk ayah ya. Kalau sampai dibalas negatif, jangan rada sakit hati, bilang saya. Tapi kalau tidak sakit hati, nikmati saja. Contoh, di Mataram, saya ini keliling-keliling Indonesia suatu ketika mampir di Mataram. Di Mataram itu ada seorang ibu nyodorkan HP-nya ke saya sambil nangis tapi tersenyum. Bingung saya. Ustaz ini Ustaz balasan suami saya. Tolong bacakan bun, saya nggak bawa kacamata. Nggak usah ada yang baca. Saya baca, ya Allah, Bismillah, koma, aku cinta padamu. Suaminya jawab satu kata yang membuat dia menangis sekaligus tersenyum. Bunyinya preketek. Ya Allah. Aman ya, aman ya. Kalau sampai ada yang jawab negatif kayak begitu, saya beri kesempatan. Foto saya. Terus kirim dan bilang, wong iku sing ngongkon, selesai. Selesai ya. Oh, ada yang mau foto saya, boleh ya? Saya yang nyuruh ya. Saya yang nyuruh ya. Masya Allah ya. Kalau ada jawaban negatif nanti dapat door prize ya. Ya, dapat door prize ya, insya Allah. Aman ya, alhamdulillah. Baik. Dengarkan para ayah. Keberhasilan pola asuh pendidikan karakter anak dimulai dari ibu yang bahagia. Maka siapa yang bisa membahagiakan istrinya, membahagiakan ibu anak-anak, masa depan karakter anak-anak itu akan baik. Insya Allah. Bener apa buatan sebut? Bener. Ibu yang bahagia. Ini risetnya penting sekali ini ya. Baik, saya bercepat sedikit ya. Risetnya dari Rutgers University dalam jurnal Marriage and Family 2014 membuktikan bahwa kebahagiaan istri berperan besar dalam menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini membuktikan bahwa hadis ini benar adanya. Orang mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Masya Allah. Mulai ibu-ibu nyesel apa, bojoku mau gak takjak. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, yang baik Pak ya sama istri Pak ya. Masya Allah. Istri itu menurut survei saya suka pada 3 suami yang begini. 1, suami yang penuh ketaatan. Dan dablek. 2, suami yang penuh kasih. KKDRT. Leres? Dan yang ketiga ini suami yang penuh uang. Masya Allah. Yang terakhir itu penting Ustaz ya. Masya Allah. Ya. Baik. Kalau ingin membahagiakan pasangan, jangan lupa penjenengan juga harus bersyukur punya pasangan. Tidak semua remaja putri bisa jadi istri. Kalau sudah jadi istri, bersyukur. Sok menggerutu.
Kalau sudah suami, bersyukur. Riset membuktikan orang yang setiap hari melatih dirinya untuk bersyukur, setiap hari melatih dirinya untuk bersyukur, menunjukkan peningkatan antusias, optimis, energi, dan kemantapan tujuan hidup. Masya Allah. Sebenarnya nggak perlu riset, ini sudah cukup agama kita ini. Ya, kenapa? Karena siapa yang pandai bersyukur akan diapakan oleh Allah? Ditambah. Cuman kan kita ini kadang-kadang so ilmiah gitu kan ya. So ilmiah. Ilmunya agama sudah terlalu cukup gitu ya. Insya Allah. Bersyukur. Bagi yang sulit bersyukur, punya pasangan, punya anak, ini doanya. Ya. Silakan difoto, sampaikan ke suami juga ya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu. Bersyukur ya, sudah punya pasangan ya. Bersyukur. Kalau bertengkar, sabar saja. Insya Allah. Karena rumusnya, tidak ada pasangan yang cocok. Tidak ada pasangan yang cocok, termasuk si ngomong. Tidak ada pasangan yang cocok. Ya, kalau ada yang ngomong, saya Ustadz, selama menikah itu, saya belum pernah cekcok Ustadz. Pencitraan pasti itu. Ya, insya Allah. Mesti bertengkar ya. Nah, mesti. Tidak ada pernikahan yang cocok. Yang ada adalah saling mencocok-cocokkan. Jika energimu untuk mencocok-cocokkan sudah habis, rumah tanggamu diambang bahaya. Ya, penting ini ya, insya Allah. Tadi sudah disebutkan oleh moderator kita. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Masya Allah. Angkat tangan kanannya. Takkan di pundak sebelah. Syukuri pasanganmu, anak-anakmu. Ojo menggerutu. Bersyukur. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya. Takkan di pundak sebelah. Sampean yo bersyukur. Ojo ngongkon-ngongkon tok ae. Bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Alhamdulillah. Ini riset ya tentang sayangnya anak. Bukan riset, ya, contoh. Ada sayangnya anak kepada ibu yang sudah meninggal dunia. Saya bacakan ya, ini anaknya, ini kuburan ibunya. Mama, ini saya Novan. Besok saya rapotan, diambilkan kakak. Sepertinya aku naik kelas 2, Ma. Saya sudah bisa mandi sendiri, Ma. Sudah bisa makan sendiri. Saya sudah menjadi anak hebat seperti yang saya pandai, Ma. Saya mendapatkan nilai 100 untuk pelajaran tematik, Ma. Mama sedang ngapain? Di surga tidak ada HP sepertinya ya. Oh, SD, SMP, SMA saya sendirian, Ma. Katanya kakak kalau SD, SMP, apakah benar begitu, Ma? Mama, dadah Mama, kakak sudah selesai mandi. Jangan bilangkan ya, kalau kakak ini saya pinjam HP-nya. Anak yang cinta sekali. Ini kalau begitu ngerti, Allahumma firli dunubi wali walidayya, dia akan melantunkan doa seperti itu terus-menerus. Ya, Masya Allah. Sayangnya anak-anak ya, sayangnya anak-anak. Tips yang ketiga, gunakan bahasa cinta. Ayah kalau jenengan gendong putri penjenengan terus ditipisi kayak begini, ngamuk mboten? Apa duduk langsung dibanting, kurang ajar tadi ya soalnya. Astagfirullah ya. Bahasa cinta. Bahasa cinta itu ada 5. Silakan difoto aja. Bahasa cinta ada 5. Ini yang biasanya langsung mengena ke anak-anak. Yang pertama, sentuhan fisik. Pelukan, kecupan, gandeng tangan, duduk berdekatan. Ini semuanya sentuhan fisik. Dan ini yang kita bahas pada hari ini. Ya, bahasa cinta nomor 2 sampai nomor 5 kali lain. Mudah-mudahan kita berjodoh waktu kembali untuk ketemu ya. Sentuhan fisik, pelukan-pelukan. Satu yang saya bahas hanya pelukan. Tapi masih ada 5 bahasa yang lain. Ya, bahasa cinta. Ada 5 itu ya. Baik. Manfaat pelukan bagi anak. 1, meningkatkan kepercayaan diri anak. Merasa dicintai dan didukung. Meringankan tantrum pada anak. Membangun bonding antara anak dan orang tua. Meningkatkan imunitas anak. Masya Allah. Jadi lebih kuat anak-anak yang senang dipeluk itu ya. Jadi nek loro-loro ini jangan-jangan jarang dipeluk. Ya. Nah, ini beliau orang kesehatan ya, menyampaikan ya. Dan menurunkan detak jantung. Hormon-hormonnya itu akan menjadi teratur kembali. Ya, itu manfaat pelukan buat anak. Maka jangan pelit-pelit untuk pelukan kepada anak. Mana yang lebih sering dipeluk?
Anak pertama, anak kedua, atau anak mertua? Masya Allah. Nah, ini caranya praktek 5 bahasa cinta itu ya. Jika anak Anda selalu ingin berdekatan dengan Anda, minta digendong, minta dipeluk, dan ingin keintiman, maka bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Ya, dengan harus melakukan. Ya, berikan kesebelayan, pelukan, ciuman, gandeng tangannya, tepuk pundaknya, manjakan anak dengan sentuhan-sentuhan fisik yang sesering mungkin. Jangan melakukan, nah ini jangan melakukan ya. Jangan melakukan apa? Misalnya tegang kesel, dia mengabaikan atau memberi hukuman fisik. Dulu permainan yang paling bagus, mohon maaf saya peragakan di sini, itu adalah ibu saya duduk dan saya ada di kakinya dan diayunkan kayak begini. Akibatnya apa? Saya merasa berdekatan terus-menerus sama ibu saya walaupun ibu saya sudah almarhumah. Kenapa? Karena saya sering berdekatan secara fisik. Ya, peluk ya, peluk ya. Masya Allah. Peluk. Ini lihat contoh seorang anak. Imagine we fell in love on that winter moonlight skies with you. I think I'll picture us here with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your end. So let me. Bahkan seorang kakak pun rindu pelukan mama. Banyak kakak itu benci sama adiknya karena mama mengutamakan adiknya, lupa memeluk kakaknya. Ya Allah ya. Pelukan itu murah ya. Sialah, pelukan itu murah. Silakan simak film ini sebagai penutup acara. Nama gue Johnny. Bisnis gue ya restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini, berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Papa datang ya? Papa pengen sekali datang. Tapi Papa nggak bisa. Siapa yang masak kue tiaw? Hah? Siapa yang ngawasin karyawan? Dan yang ngatur uang di kasir? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa ninggalin restoran. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan Papa pasti datang. Ya? Bang, kue satu ya, Bang? Ya, sebentar. Yaudah, ganti baju, Nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di tingkat dunia, apa nih tips praktis dari Coach Yohanes Pauli buat para pemilik bisnis? Para pemilik bisnis harus bangun bisnisnya agar profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching di nomor telepon 「
Ya, halo ya. Ya, betul. Bagaimana keadaan anak saya, dok? Iya, dok. Anak bapak dan ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Romeo! Romeo anak saya, dokter. Romeo dokter anak saya. Ah! Romeo! Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar. Gue ketemu cara yang benar. Dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Insyaallah. Peluk anak-anak ya, sebelum dia dipeluk maut. Sebelum dia dipeluk oleh Syaitanir Rajim. Masya Allah. Mohon dimaafkan kalau parenting kali ini harus banjir air mata ya. Karena memang air mata itu kadang-kadang bisa melembutkan hati kita. Mudah-mudahan sesurga bersama anak-anak. Ya, dalam pelukan. Insyaallah. Waktunya sangat terbatas, tidak memungkinkan untuk diteruskan. Saya harus dihentikan oleh moderator nih ya. Masya Allah. Cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut kembali. Bolehkah suatu ketika saya datang ke Yayasan Insan Mulia lagi? Yang membolehkan angkat tangan, yang membolehkan angkat tangan. Kalau enggak, saya enggak mau datang lagi ya, Masya Allah. Kita turunkan. Enaknya suatu ketika kalau parenting sama saya, usul saya itu duduknya dipasangkan, suami dan istri. Jejer, gitu ya. Sehingga nek teblek-teblekan langsung ke pasangan. Ngomong, itu langsung. Siapa yang sepakat begitu? Angkat tangan sepakat. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita turunkan. Parenting suami istri, walaupun sehebat-hebatnya pasangan suami istri itu, masih ada orang ketiga di rumah yang menentukan karakternya anak-anak. Bayar are. Maka kalau memungkinkan lagi,
Panitia mengatur posisinya, ini suami, ini istri, ini mbak ya are-are. Siapa yang tertarik mbak ikut parenting? Mbak ikut parenting. Asalkan penjenengan kerso, sak deret, sak keluarga jajane siji ae. Biar panitia nggak bingung ya. Penjenengan cari ilmu atau cari kue? Insyaallah. Misalnya sekolah terbatas anggarannya, jajane mek siji gawe sak keluarga. Siapa yang ridho nggak apa-apa. Yang penting ono ilmunya. Lihat Ustaz, lihat angkat tangan semuanya dulu ya, insyaallah ya. Jangan banyak alasan ya. Yang penting ilmunya tersampaikan. Ngoten nggih? Kembali kepada moderator. Monggo silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada pemateri kita Ustaz Hadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa yang belajar banyak Bapak Ibu sekalian? Kita banyak belajar pada kesempatan hari ini. Ada waktu sekitar 30 menit dari panitia untuk sesi tanya jawab. Monggo saya persilakan, siapa duluan? Nggih, yang belakang pakai kacamata Ibu. Nggih, sudah Ustaz. Ya, silakan langsung disampaikan nama, kemudian wali santri dari kelas berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sangat menginspirasi sekali Ustadz. Terima kasih, tadi banyak sekali yang kita peroleh manfaat. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan ilmu dari yang Ustadz sampaikan. Terkait tadi yang disampaikan Ustadz. Namanya Ibu? Nggih, maaf. Saya Hanti, saya wali santri dari Dio kelas Takasus dan Askia kelas Nabi Yakub Staim. Nggih. Terkait tadi yang disampaikan oleh Ustadz, peluklah anakmu gitu ya. Saya punya 2 anak Ustadz. Yang pertama laki-laki, sekarang sudah menginjak 14 tahun. Yang kedua masih sekitar 9 tahun. Nah, kalau yang pertama ini laki-laki ini Ustadz, karena umurnya sudah akil balik seperti itu gitu. Itu sama saya, sama orang tuanya itu sudah seperti ada jarak, atau kalau kita bilang itu sudah malu-malu gitu loh Ustadz. Kalau saya antar aja sekolah itu salim itu ya, itu kayak udah cepet-cepet. Jadi kayak kepinginnya saya itu salim, itu saya itu kepalanya saya peluk. Tapi sepertinya kalau sudah ada kelihatan temannya di kanan kiri itu sudah langsung kepingin cepet-cepet masuk gitu. Itu di sekolah, apalagi di rumah itu kepinginnya itu saya karena saya bekerja, saya bisanya ketemu anak kan sore, pengennya curhat atau cerita itu kadang kalau ditanya itu ya jawabannya itu singkat-singkat itu Ustaz. Bagaimana tadi? Baik. Ada PR? Tidak ada. Tadi tugasnya gimana? Aman. Seperti itu Ustaz. Jadi kadang memberi gimana ya, pengennya dua sisi gitu, bisa pengen curhat itu kadang aduh bagaimana ya, saya pengen apa ya, pengen mencari tema gitu loh Ustaz. Jadi itu yang anak yang pertama. Kalau yang kedua alhamdulillah, kalau misalnya ini yang anak kedua perempuan Ustaz. Jadi sama saya kalau saya pancing omongan gitu atau bercerita itu lancar itu alhamdulillah. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, yang pertanyaan saya terkait gadget ya Ustaz ya. Ini semakin hari kan kita anak-anak itu sekolah nggak jauh dari gadget itu loh Ustaz. Jadi bagaimana ini ya, mohon masukan atau nasihat dari Ustaz, karena semua sekarang tugas-tugas materi itu semua serba pakai link. Nah link ini sendiri kan mereka tuh masuk nyari lewat Google gitu, dan mau nggak mau harus dibawa itu dipegangi gadget satu-satu. Nah ini mohon arahan Ustadz. Mungkin itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi yang sebelah sini pakai jilbab hitam. Monggo berdiri biar disampaikan mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia, wali dari Ananda Askia kelas 1 dan juga Muhammad Al-Fatih Malik dari PAUD IT Insan Mulia. Yang saya tanyakan, Ustadz, saya setuju bahwa anak yang kurang
akan peran dari seorang ayah itu dikategorikan fatherless seperti itu. Namun menurut saya perlu dipahami juga kondisi yang seperti apa fatherless itu. Di realitanya juga banyak sekali ayah itu sedang berjuang bekerja di luar kota gitu. Bertahun-tahun dan sebentar Ustadz, saya malu ada suami saya soalnya. Bertahun-tahun dan mengusahakan untuk keperluan keluarga gitu. Mulai dari yang jauh-jauh hujan-hujan dan tetap membawakan hadiah untuk anak-anaknya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah anak-anak saya ini tergolong fatherless juga gitu? Padahal ada usaha dan ikhtiarnya yang selalu diusahakan setiap pulang gitu untuk membersamai, untuk memberikan peran seorang ayah kepada anak-anaknya seperti itu. Dan bagaimana sebagai orang tua dan juga sekolah itu juga tetap menghargai dan juga memperkuat bagaimana peran ayah itu tetap dihadirkan untuk anak-anak, tapi secara fisiknya mereka berjauhan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ajukan dulu Ustaz. Silakan dijawab yang pertama dari Ibu Hati yang belakang tadi atau Pak dengan. Saya mulai dari yang pertanyaan kedua ya, karena mengundang air mata tadinya, Masya Allah. Bun, saya ini sebenarnya mulai berencana berkeliling Indonesia, termasuk di Malang, untuk menyelenggarakan pelatihan di keluarga-keluarga yang LDM, long distance marriage, ya, istri di Malang, suami mungkin di Papua, gitu ya. Ini gimana caranya ya, Insya Allah. Saya kira diperlukan itu ya, Insya Allah. Nanti mudah-mudahan Insan Mulia bisa bekerja sama dengan official saya ya, karena banyaknya kasus yang kayak begitu. Pertama, tidak setiap anak yang di rumah, tidak setiap ayah yang di rumah itu berarti terpenuhi. Karena banyak ayah yang di rumah itu sumber masalah gegeran sama anaknya. Ya. Dan tidak setiap ayah yang berjauhan itu pasti fatherless, bukan. Ya. Jadi ukurannya adalah kalau di hatimu ada ayahmu, berarti engkau tercukupi lah, ya, kedekatan dengan ayah. Ya, karena masuk ke hati. Saya ini sudah lama tidak ketemu dengan ayah saya almarhum dulu ya, Insya Allah. Tapi saya selalu terkenang-kenang ketika Ramadan, saya diajak ke pesantren, sepedaan pancal, ya, sepeda kebu gitu, saya duduk di belakang. Pulang sebelum maghrib itu, saya diajak kembali, terus kemudian mampir ke warung, ditraktir minum es sirup. Masya Allah, setrum, Masya Allah. Sampai sekarang tuh segernya terasa. Saya mau nangis kadang-kadang kangen lihat bapak saya. Masya Allah. Padahal zaman momentum kayak begitu. Masya Allah. Tapi berduanya sama bapak itu loh dikonceng. Berduanya sama bapak itu loh dikonceng itu ya. Itu yang membuat terkenang-kenang. Ya. Jadi kalau nanti suami ternyata berjauhan, gimana caranya supaya tidak fatherless? Telepon, WA, video call, banyak sekarang. Contoh begini, supaya saya dengan anak saya tidak mengalami kondisi fatherless. Saya ini kan kerjanya juga nggak jelas, ya. Kadang di Malang, kadang di Banjarmasin, kadang di mana-mana. Kan keliling-keliling saya ini ya. Ini gimana supaya anak saya tidak fatherless? Saya telepon dulu, zaman dulu telepon nggak ada WA, nggak ada video call, ya. Saya telepon dari Mataram, Kring, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jawab saja, Waalaikumsalam. Saya tahu nggak kira-kira yang jawab itu istri saya, anak pertama atau anak kedua, tahu nggak kira-kira? Tahu. Tapi saya bersandiwara begini. Assalamualaikum, ini ayah. Ayah kangen sama anaknya yang kedua. Pendengar langsung dia, padahal dia kan anak yang saya maksud. Ya, iki aku ya Allah, sampai anda Masya Allah. Ayah kangen, ya, ayah di mana? Ayah lagi di Mataram, Masya Allah. Mataram itu di mana ya? Mataram itu Bali terus lagi ke atas. Nah, walah, kamu tadi sekolah? Iya ya, Masya Allah. Apa yang paling menyenangkan di sekolah nak tadinya? Masya Allah. Aku tadi bal-balan ya sama teman-teman, Masya Allah. Terus aku bisa bikin gol 2 ya, Masya Allah. Gimana rasanya bikin gol? Sombong ya, teman-teman saya semua. Ngomongnya itu adalah, pertanyaannya adalah apa yang menyenangkan. Jangan sampai wis berjauhan atau telepone. Assalamualaikum ayah ini.
Insyaallah kan sekolah ya. Lapor tadi ujian ya oleh piro? Insyaallah 8 ya iku garap dhewe apa nyontoh? Insyaallah kancamu oleh piro? Lah kok iso gak iso kaya kancamu kon? Insyaallah. Yang pertanyaannya kaya KPK ngene ya. Njaluk dikangeni anake ya. Ya. Jadi sudah benar suami tadi ya, kalau suami pulang terus kemudian membawa hadiah, terus kemudian punya waktu khusus bersama anak sudah benar ya. Insya Allah kan anak ini punya kenangan yang indah bersama ayahnya ya. Insya Allah dan bisa menghargai ayahnya. Pertanyaan yang berikutnya yang tadi, bagaimana dengan anak yang dipeluk sudah nggak mau umur 14 tahun? Dengarkan baik-baik ya. Anak laki-laki iku rondo gila dipeluk ibuke. Insya Allah. Dengarkan syaratnya masih ada. Kalau di depan orang lain. Dan penyenangan nggak perlu show off. Lah kepengin ku dengar arek-arek salim tak peluk-peluk ngene Ustaz. Masyaallah, iku nek anakmu SD. Ya. Jadi anak laki-laki itu tetap mau dipeluk ibunya kalau tidak di depan orang lain. Kadang contoh saya begini ya, Masya Allah. Saya nyetir, ini istri saya di belakang saya, anak saya di sebelahnya. Saya wis WA, ngkone anakmu sebelahmu, pegangan tangane, diremes tangane, mending diremes ibuke. Timbangannya diremes LGBT. Gila. Ya, Bun, pinter-pinter ya, Insya Allah. Jangan show off, apa di foto-foto. Ya, gila ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Saya harus tahu diri juga ya. Makanya yang masih punya anak SD, punya anak TK, kesempatan emas tuntas-tuntas ngepeluk-pelukan ngarepe wong akeh gak apa-apa. Soalnya gue wis rada gede gila. Paham gak? Masya Allah. Saya sudah punya cucu ya. Cucu saya umur 5 tahun ya, jelang masuk TK. Masya Allah saya puas kan untuk menciuminya, ya, untuk memeluk-meluknya, untuk saya cium batuknya, tak doakan. Masya Allah. Sebab nanti kalau sudah masuk SD, belum tentu dia mau saya peluk. Puaskan sekarang. Entah rasamu untuk mencintai anak-anakmu itu. Karena nanti kalau sudah SD, sudah SMP, mondok lanjut SMA, mondok lagi, kemudian lanjut perguruan tinggi, jauh lagi. Mulai wis menikah, entek waktu kita ini. Ya, paham ya? Masya Allah. Dan yakinkan. Setelah dipeluk, mama kangen pengen memeluk. Atau paling tidak, mama sedih pengen dipeluk. Mama sedih lagi sedih pengen dipeluk. Peluk. Telinganya bisi. Mama cinta kamu. Mama cinta kamu. Mengendap di hatinya anak-anak itu. Ya, Masya Allah. Pertanyaan pertama selesai. Yang kedua tentang gadget. Waduh, kalau saya jawab ini butuh 2 jam lagi nih ya. Insya Allah. Tapi saya beri intinya saja ya. Nanti suatu ketika kita bisa seminar lagi tentang bagaimana caranya supaya anak-anak tidak kecanduan gadget, tidak kecanduan pornografi, dan tidak terpapar LGBT. Nah, itu kan penting sekali ya. Gadget itu begini Bun. Kelemahan orang Indonesia banget itu adalah kalau beli sesuatu tidak baca petunjuknya. Siapa yang punya kulkas di rumah? Punya ya? Sempat baca buku petunjuk penggunaan kulkas. Langsung dincepno ngono lah. Insyaallah, termasuk penggunaan gadget. Gadget itu ada petunjuknya, ya. Yang dikhawatirkan di gadget, tolong jangan menyalahkan sekolah. Kalau sekolah pakai gadget link dan sebagainya itu boleh, pakai gadget itu boleh. Yang bermasalah itu pakai game online. Yang bermasalah itu kalau nyasar pornografi. Tapi kalau ngerjakan pakai PowerPoint, ngerjakannya juga pakai link Google, nggak masalah. Ini sudah eranya. Yang masalah kalau dipakai untuk main game online. Insya Allah. Saya peragakan main game online. Anak-anak itu kalau sudah punya gadget, dipakai yang paling banyak dipakai untuk meroja atau ngegame? Oke. Anak-anak di pondok itu Bu, ya kalau disambangi bapak ibu, yang paling dirindukan apanya? HP.
Ya Allah, ya. Tentu saja beberapa orang tidak begitu ya. Nih saya peragakan, lihat sini, memperagakan. Anak-anak yang main game online. Risetnya, anak-anak yang dibiarkan main game online, screen time-nya lebih dari 2 jam, atau riset aslinya itu 15 jam per minggu. 15 jam per minggu berarti per hari 2 jam 10 menitan ya. Anak-anak yang dibiarkan main game online 2 jam 10 menit per hari, dia akan mengalami potensi besar untuk mengalami kecanduan, ya, kecanduan mentalitas itu. Kalau sudah kecanduan, dia akan punya potensi besar untuk punya sakit. Sakitnya namanya epilepsi. Epilepsi ini bahasa ngalamin apa? Ayanen. Silakan eksperimen ya. Anak pertama kasih gadget dan main game online sepuasnya, sebebas-bebasnya. Anak kedua diberi batasan maksimal 2 jam, kurang lebih dari 2 jam nggak boleh. Dan jenengan akan tahu anak yang diberi kebebasan akan sakit epilepsi. Sekarang rumah sakit banyak menangani anak-anak kecanduan gadget. Ya, masalahnya di game itu loh. Lihat rumusnya. Game itu gambarnya cepat atau gambarnya lambat? Cepat. Kalau gambarnya cepat, berarti sinarnya kan bolak-balik langsung akan di retina mata ini ya. Cepat gini, Kalau gamenya cepat ini, anak-anak bisa nggak disuruh-suruh? Nggak bisa. Kenapa? Karena konsentrasi ke sini. Begitu knowledge sedikit sudah ketinggalan di sini kan? Nah, kalau matanya anak-anak terlanjur suka dengan gambar cepat, lama-lama otaknya ini kan kompatibel dengan gambar cepat. Kalau otaknya sudah kompatibel dengan gambar cepat, anak-anak tidak suka lagi dengan gambar lambat. Contohnya gambar lambat itu apa? Buku paket. Al-Quran. Makanya kalau sinau buka buku paket terus sanggup. Gitu nalarnya. Insyaallah. Contohnya gambar lambat yang lain apa? Ustadzahnya. Makanya anak-anak itu kalau Jumatan ketemu khotib yang tidak semangat gitu. Ngantuk kabeh. Ya. Anak-anak akan noleh kalau diajar oleh ustadz yang gerakannya lincah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke? Ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah Masya Allah. Pertanyaannya Pak, ya, dadi ustadz ini sapa sing gelem, Pak? Dibayar piro? Biayaan menunggu ya. Makanya saya kalau seminar, workshop cenderung berdiri, ya, untuk lincah-lincah sedikit. Jagani bae ono sing kecanduan game online ini loh. Sehingga tetap bisa perhatian pada ilmu-ilmu ini. Ya, paham ya? Masya Allah, di Sidoarjo, di sebuah SMP, saya dimarahi oleh seorang ibu. Padahal saya jadi narasumber, pendatang kayak narasumber gini ya. Nah, omongnya Ustaz, kenapa Ustaz baru beritahu sekarang ini? Maksudnya apa, Bu? Anak saya tolong Ustaz sekarang, Ustaz, di rumah sakit Sidoarjo. Kenapa, Bu? Udah epilepsi, Ustaz. Kenapa baru sekarang Ustaz kasih tahu? Lah, saya barusan diundang ya sekarang ini. Saya bukan guru di sini, Bu. Masya Allah, nangis ibunya ya, gara-gara kecanduan game online. Oke, paham ya? Angkat tangan kanan. Insya Allah. Takkan di pundak sebelah. Urusan anak-anakmu. Aja diumbar. Dihati-hatikan. Kalau ngegame ada batasannya. Aja diumbar wae. Angkat tangan kirinya. Insya Allah. Aja omong tok. Kalau anak-anaknya dibatasi main game, orang tuanya juga. Ojo HP-an. Insyaallah. Nah, non sewu ya. Kadang-kadang kan orang tua itu selalu membela diri. Ya Allah, gini ketau. Tapi yang tak banting kan kok. Ada yang ngomong begini, banting-banting gitu. Akhirnya dibanting apa enggak? Itu ngomong bener apa ngomong salah? Salah, mestinya dibanting. Supaya bener. Kalau nggak berani banting, jangan ngomong banting. Ya Allah, HP yang terus ya. Aduh, tak sita nanti. Tak gadekno kapok kon kok bisa.
Nah, diambil, digadein itu bener. Ya. Nah, penjenengan ngomong tak banting tapi gak wani banting. Otaknya anak langsung terisi data. Mama iku mek omong toh. Gak mungkin wani. Pun, paham ya? Masya Allah. Jadi nanti kalau bilang HP anaknya, Mama yo HP. Mama itu jualan online, ngerti gak jualan online? Jelaskan ke anak-anak. Kalau perlu penjenengan online-nya ketika anak-anak sekolah. Ketika anak-anak tidur, jangan di depan anak-anak. Paham, Ra? Angkat tangan kanan. Masya Allah, letakkan di pundak sebelah. Dipraktek no. Ojo manggut-manggut tok ae. Praktek. Anak-anaknya dipeluk. Ojo diumbar ngegame ae. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan kalau menginginkan nasihat-nasihat saya, inspirasi saya, real saya dan sebagainya yang kira-kira menginspirasi ada di IG ini ya, Suhadi Pacarai. Itu IG-nya kalau ingin mendapatkan nasihat. Tapi kalau penjenengan era lama, nggak suka IG, sukanya Facebook dan sebagainya, saya sarankan masuk di sini aja. Bergabung dengan WA saya, saluran WA, ini banyak nasihat-nasihat saya. Ya, bagaimana caranya memperlakukan anak-anak, mengurus rumah tangga, memperlakukan pasangan dan sebagainya, ada di situ semuanya. Insyaallah ya. Barangkali karena kalau nunggu-nunggu seminar ya suwi takoi seminar ya. Insyaallah. Ngaten ya. Baik, pertanyaan saya, seminar hari ini bermanfaat buatan? Masya Allah, kalau bermanfaat tepuk tangan yang meriah buat panitianya. Ya. Buat panitianya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ini kan masih ingat begini tadi begini? Masya Allah. Artinya apa? Orang tua perlu memberi teladan. Siapa yang siap memberi teladan angkat tangan? Masya Allah. Ulang lagi angkat tangan Ustaz. Jangan ikut angkat tangan. Tolong difoto orang tua ini angkat tangan. Tolong difoto ya. Nanti kalau ada masalah lihat keteladanan orang tuanya di rumah kayak apa ya. Masya Allah. Itu sebabnya. Itu sebabnya Rasulullah dan para sahabat itu kalau menjodohkan anaknya cukup lihat bapaknya. Nek bapaknya api, anaknya mesti api. Gitu dulu. Kalau sekarang kan belum tentu ya. Ya, bapaknya api, anaknya lebih bagus gitu ya. Oke, genggam tangan seperti ini. Kita tutup acara dengan takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau saya minta izin, kalau nanti suatu ketika jodoh waktu lagi, kita seminar lagi ya, insya Allah. Saya minta didoakan juga ya. Mudah-mudahan saya dan keluarga sehat ya. Amin. Bisa membantu lagi untuk memberi inspirasi kita semuanya, agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang solih-solihah. Ulangi lagi, yang bisa dibawa mati tadi ada berapa? 3. Nomor 1, sedekah jariah. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan. Saya boleh izin memberi nasihat guru dan para kepala sekolah? Yang bisa dibawa mati nomor 3 adalah anak yang soleh. Dengarkan wahai guru-guru, para pengurus sekolah, puncak prestasi seorang anak, puncak prestasi seorang anak tidak terletak pada trofi-trofi yang ada di lemari-lemari kaca sekolah itu, yang dipamer-pamerkan di medsos itu. Bukan itu puncak prestasi. Puncak prestasinya seorang anak adalah manakala anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang solihah untuk kedua orang tuanya. Ya, dan itu yang harusnya digaransi oleh sebuah sekolah. Ya, Masya Allah. Cukup. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang ahsan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Suhadi. Beri tepuk tangan yang meriah kepada semua dari kita.